Tim nasional Indonesia U23 berhasil lolos ke final Piala AFF U23 2025 usai mengalahkan Thailand Jumat malam. Tim asuhan Gerald Vandenberg itu akan menghadapi Vietnam pada Selasa nanti. Garuda Muda harus melewati laga yang panjang usai mengalahkan Thailand 7-6 lewat adu penalti. Meski sempat tertinggal, Timnas Indonesia berhasil mengembalikan keadaan. Sementara Vietnam lolos usai mengalahkan Filipina 2-1. Ini akan jadi laga ulangan final Piala AFF U23 pada 2023 di mana Indonesia kalah lewat adu penalti. Keberhasilan Garuda Muda menumbangkan pasukan Gajah Thailand menempatkan Timnas U23 selangkah lagi meraih titel juara Piala AFF U23 2025. Raven dan kawan-kawan harus menempuh pertandingan selama 120 menit hingga akhirnya menutup kemenangan lewat drama adu penalti. Di final, anak asuh Gerald Vandenberg sudah ditunggu tim kuat Vietnam yang mengalahkan Filipina dengan skor 2-1. Aroma balas dendam dipastikan tersaji di laga pamungkas Piala AFF 2025. Indonesia yang sempat menelan pil pahit di final Piala AFF U23 pada tahun 2023 bertekad membalas kekalahan dan jadi juara di kandang sendiri. Sementara Vietnam punya misi khusus mempertahankan gelar juara untuk mencapai hat-trick. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap Garuda Muda membalaskan dendam di tahun 2023 dan bisa juara di Gelora Bung Karno. Kita menang di adu penalti, kita masuk final. Itu hal yang luar biasa. Berarti ini kan kita back to back masuk final ketika waktu itu tahun 2023 yang saya saksikan sendiri di Thailand. Cuman bedanya sekarang kan tuan rumah, ya kalau bisa tentu kita juara. Final Piala AFF U23 akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 29 Juli 2025 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ada waktu 3 hari bagi Garuda Muda untuk recovery dan evaluasi agar misi bawa pulang Piala AFF U23 bisa terwujud. Tim Liputan, Kompas TV. Beralih ke informasi lain, saudara, kader dan simpatisan PDI Perjuangan memperingati 29 tahun peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang disebut Kuda Tuli dengan menggelar doa bersama dan tabur bunga. Acara ini dimulai dengan kegiatan jalan bersama sekaligus tabur bunga di beberapa titik kantor untuk mengenang korban yang gugur dalam peristiwa Kuda Tuli. Dalam peringatan Kuda Tuli, para kader PDI Perjuangan menuntut agar peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 29 tahun lalu ini ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat. Tapi lupa Kak, ini sejarah partainya. Bahkan ini bukan hanya untuk PDI Perjuangan, ini untuk semua rakyat Indonesia. Tonggak sejarah bangsa Indonesia terjadi reformasi, bahwa pemilu multi partai ini ya sejak ada reformasi, yaitu sejak Kuda Tuli ini. Informasi lainnya, saudara, KPK tengah mempertimbangkan banding atas vonis 3 tahun 6 bulan penjara terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Putusan hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Jumat lalu dinilai lebih ringan dari tuntutan jaksa. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan pihaknya masih menunggu salinan lengkap putusan sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Kajian terhadap pertimbangan hukum majelis hakim akan menjadi dasar keputusan apakah banding akan diajukan atau tidak. Vonis terhadap Hasto Kristianto dinilai mengejutkan karena unsur perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku dinyatakan tidak terbukti, meski dakwaan menyebut Hasto turut menghilangkan barang bukti, termasuk merendam ponsel milik stafnya. Ya paling tidak dari bukti-bukti yang
sudah diajukan oleh penuntut, menurut saya kami semua yakin bahwa itu secara langsung ada upaya untuk mencegah, merintangi dan menangkap. Gitu. Jadi kurang bukti apa sebenarnya? Gitu. Sebelumnya, Jumat lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, pidana penjara 3 tahun 6 bulan dan denda 250 juta rupiah dalam kasus suap perkara Harun Masiku. Hasto dinyatakan terbukti terlibat memberi suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum periode 2017-2022 Wahyu Setiawan terkait pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024 untuk kader PDIP Harun Masiku. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto melihat putusan Hakim Majelis Hakim sebagai ketidakadilan. Karena itulah terhadap putusan tadi, ya saya terima dalam konteks bahwa ini adalah ketidakadilan. Bahwa tema menggugat keadilan itu akan selalu relevan. Apalagi ini berkaitan juga dengan agenda konsolidasi partai. Sejak awal dikatakan bahwa ada yang mau mengganggu Kongres PDI Perjuangan. Sehingga tentu saja kami harus mempertimbangkan secara jernih setelah kami menerima putusannya. Kemudian kami akan mempertimbangkan dengan cara yang seksama dan kemudian dengan fakta-fakta hukum untuk terus berjuang di dalam menggugat keadilan itu. Dan informasi usai jeda di Kompas Siang, Saudara. Mobil terbalik usai menabrak separator bus Transjakarta di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. 2 pengendara roda 2 yang berada di belakang mobil terluka.